Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita akan bahas Riyadhah jilid 2 ya. Setelah kita membahas jilid yang pertama dahulu ya di tahun berapa? 2023 ya. Masya Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan ke Riyadhah jilid 2. Nah, sebelum kita mulai ke kitab, karena beri dulu pendahuluan ya di dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Di dalam mempelajari bacaan Al-Quran, karena ngeratnya di dalam mempelajari bacaan Al-Quran, kalau kita ingin fasih baca Al-Quran, ya, 3 kunci ya, 3 kunci fasih dalam baca Al-Quran atau maharoh, keahlian yang harus kita pelajari. Ada 3 keahlian ya. Pertama itu kita harus mengenal terlebih dahulu, kalau antum ingin fasih bagus bacaan Al-Qur'annya, yang pertama kita harus tahu dulu huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah yang antum ketahui ada 29 jumlahnya ya. Insyaallah sepakat semuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang khilaf. Sebenarnya 29. Dan huruf hijaiyah ini ya, kita harus tahu nama-nama huruf hijaiyah tersebut, dari mulai alif, ba, ta, sa sampai huruf terakhir yaitu huruf ya. Alif sampai ya. Nah, apa fungsinya mengetahui huruf hijaiyah? Tujuannya apa? Mengenal nama jim gitu. Mengenal suara. Mengenal jim, mengenal misalkan nama ini huruf apa? Sin. Ya, nama huruf, bukan sa, bukan si ya, tapi nama huruf sin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sama, untuk baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kenapa? Untuk baca Al-Qur'an karena nanti di dalam Al-Qur'an ya, di surah-surah, di awal-awal surat itu diawali dengan apa? Fawatihus suwar, dengan huruf. Contoh alif, lam, mim. Nah, ini kan huruf. Kita bacanya tidak pakai alamat, tapi alif, lam, mim, pakai nama huruf. Nah, makanya harus belajar dulu ini. Ngejak dulu dari awal, alif, ba, ta, sa, jim. Nah, kayak gitu. Makanya nanti di awal-awal surah itu kan banyak ayat-ayat yang diawali dengan huruf. Itu menjadi indikasi bagi kita baca Al-Qur'an huruf dulu, baca huruf, nama huruf. Alif lam ra misalnya. Alif lam ra. Nah, ini jadi tujuan mempelajari huruf hijaiyah itu untuk baca Quran. Ya. Nah, ini nanti tidak panjang lebar ya kita bahas. Kemudian yang kedua, antum sudah tahu insyaallah huruf-huruf hijaiyah. Dan ini biasanya maharoh yang pertama ini dikuasai ketika anak-anak ya. Belajar nama huruf, huruf sambung. Kemudian setelah tahu huruf sambung, anak-anak langsung aja ke Al-Qur'an, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain qad. Karena kalau ngajar Al-Qur'an ke anak-anak seperti itu. Jadi hafalkan dulu huruf-huruf hijaiyah, kemudian hafalkan bentuk-bentuk ketikan sambung. Nah, setelah tahu langsung aja baca Quran. Karena langsung buka Quran karena anak itu. Alif lam mim, alif lam ra. Jadi motivasi juga karena anak antum udah bisa baca Quran. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk baca Al-Quran. Yang kedua, mengetahui kondisi huruf. Kondisi huruf. Kondisi huruf ya. Apa itu kondisi huruf? Kondisi huruf itu huruf-huruf hijaiyah diberikan tanda-tanda harokat. Ya, diberikan tanda-tanda baca. Nah, ini kondisi huruf orang Arab. Contoh misalkan dari huruf ini namanya huruf apa? Mim, ya. Mim di kondisi yang pertama harokat dulu. Ma.
fathah, kemudian mi, kemudian mu. Nah, dari bunyi mim, kemudian ke ma, beda gak bunyinya? Beda. Coba orang-orang mim, ma. Beda? Beda. Berarti mengucapkan mim harus ada kemampuannya, mengucapkan kondisi harokat juga harus ada yang harus kita latih gitu ya, kemampuannya harus kita latih. Karena beda bunyinya semuanya. Setelah ma, coba ma. Kemudian mi. Beda gak ma dengan mi? Beda, padahal sama-sama huruf mim. Nah gitu ya. Kemudian mu. Beda tidak bunyinya? Beda, padahal sama-sama huruf mim. Jadi satu huruf itu bisa berubah-ubah bunyinya. Nah gitu ya. Jangan sangka satu. Makanya nanti ketika kita baca Al-Quran, Ustaz, saya kan udah bisa mim, tapi salah baca naknya. Jadi kondisi hurufnya lepat gitunya. Baik. Kemudian apalagi setelah harakat mad. Mad yang dua harokat ini kondisi huruf juga. Ma misalnya, atau mi, mu. Nah, coba baca ma, mi, mu. Beda gak bunyinya dengan harokat? Beda. Ini ada tambahan bunyi. Nah, ini kondisi huruf namanya. Apalagi setelah mad, sukun. Nah, kalau sukun semuanya sama bunyinya ya. Sukun sebelumnya harokat apa saja bunyinya sama. Coba im, nah sama bunyinya. Cuma dengan yang harokat dengan ini beda. Ya. Nah ini kondisi huruf namanya. Ada berapa kondisi? Udah banyak tuh. Dari mim ini 1, 2, 3 harokat udah 3. Mad sudah 3, 6 kondisi. Tambah sukun. Ya. Tambah nanti yang lain apa lagi? Tasydid. Nah coba amma, coba amma. Beda gak bunyinya dengan sukun? Beda. Belum lagi nanti kalau tasydidnya kasrah ammi. Kemudian ammu. Nah, beda bunyinya. Nah, apalagi setelah ammi, ammu, amma, man, tanwin sekarang. Man, min, mun. Coba man. Beda gak dengan fathah? Beda. Tambah nun di akhir. Ini tanwin. Min tambah nun di akhir. Mun juga tambah nun di akhirnya. Nah inilah kondisi huruf yang harus kita kuasai setelah kita menguasai huruf hijaiyah. Ya seperti itu. Nah ini ngajar ke anak bisa seperti itu dan gampang, mudah. Nah gitu ya. Karena kalau ngajar ke anak langsung aja mim, semuanya dipapai dugi ke akhir. Nah, baru kayak kanu contoh-contoh nu panjang. Ya. Nah, biasanya kan kalau kita belajar harokat, nanti harokat dulu, kita langsung aja. Nah gitu ya. Nah di kitab Riyadhah jilid 1 ini kita membahas kondisi huruf. Itu kesimpulan Riyadhah jilid 1. Nah gitunya. Nah ini yang kita bahas, kondisi huruf. Gimana kita baca harokat, mad, sukun dan tasydid. Nah ini adalah maharah yang kedua ya setelah kita menguasai huruf-huruf hijaiyah. Baik. Kemudian yang ketiga, maharah yang ketiga yang harus kita kuasai itu hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid. Nah, yang tadi kelewat ya, kecuali yang ini. Ini belum dibahas di kitab Riyadhah jilid 1, dimasukkan ke ahkam. Baik. Nah, hukum-hukum tajwid, nah, di antaranya yang akan kita kuasai itu hukum tajwid ini. Yang paling inti dari hukum tajwid itu sebenarnya cuma 2 sebenarnya, ya. Yang pertama apa? Mad. Tapi madnya yang bukan 2 saja, yang lebih dari 2. Kita mengenal macam-macam mad dari 2, 4, 5, 6. Kita akan mengetahui di mana kondisi mad tersebut. Yang kedua apa lagi? Gunnah. Nah ini gunnah. Kita akan mengenal nanti kondisi-kondisi huruf apa saja, kondisi apa saja harus memasukkan suara ke hidung. Nah gitu ya. Nah nanti kita akan bahas di dalam kitab Riyadhah jilid 2. Ini kita akan fokus ke sini. Kemudian berikutnya apa lagi? Nanti kalau lebih rinci lagi
idgham, ya bab idgham. Dan kekhususan riwayat Hafs, apa saja nanti ada imalah, ada dan lain-lain, ya seperti ini. Itu namanya hukum-hukum tajwid. Dan Riyadhah jilid 2 ini kita akan bahas maharoh yang ketiga. Karena kita sudah melalui ya 2 fase yang di atas. Pertama mengenal huruf hijaiyah, ya, kedua mengenal kondisi huruf, ketiga nanti mengetahui hukum-hukum tajwid. Nah, gitu ya. Taib. Kemudian juga kita simpulkan biar nanti kita tahu ya buku Riyadhah 2 ini fungsinya buat apa. Riyadhah jilid 1 itu persiapan surah Al-Fatihah. Persiapan surah Al-Fatihah. Nah, semua yang ada di sini ma, mimu, mad, sukun dan tasydid ada di surah Al-Fatihah. Tanwin belum ada. Makanya Riyadhah jilid 1 ini dipersiapkan untuk nanti ke depannya baca Al-Fatihah. Sedangkan Riyadhah jilid 2 nah ini untuk persiapan dari Al-Baqarah sampai apa? Anas. Nah, gitu. Jadi kalau kita nanti menguasai Riyadhah jilid 2, lafaz-lafaznya, contoh-contohnya antum kuasai, ya kemudian antum juga bisa membaca contoh-contoh latihan yang panjangnya di sini. Misalkan latihan di akhir misalkan ya. Nah, lihat di halaman 68 misalnya. Nah, ini contoh-contoh latihan di akhirnya ini sudah disesuaikan dengan ayat-ayat yang memang pertama ada khilaf, kemudian juga ayat-ayat gharibah lah seperti itu ya. Contoh misalkan ayat 68, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Nah, itu dibaca sin atau son. Nah, gitu. Ya. Nah, sin atau son atau bisa dua-duanya. Nah, gitu. Nah, maka Riyadhah jilid 2 ini persiapan Al-Baqarah sampai Anas. Antum tahu contoh-contoh di sini. Insyaallah nanti kita tahu ahkam hukum-hukum tajwid mulai dari Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Nah, gitu ya. Baik, sampai situ dulu. Nah, kita buka, silakan buka kitab Riyadhahnya. Di jilid 2 ini kita lihat di kata pengantar ada 6 bab ya yang dibahas di sini. Pertama kita akan membahas latihan macam-macam gunnah dalam Al-Quran. Nah, jadi di kitab Riyadhah ini tidak seperti di kitab tajwid pada umumnya. Kalau di kitab tajwid pada umumnya biasanya kita akan menjelaskan ahkam tajwid itu hukum nun sakinah, tanwin ya. Kemudian ada lagi nanti hukum mim sakinah, hukum lam sakinah dan lain-lain. Nah, kalau di sini tidak. Jadi di sini Anda bawakan di bab pertama ini langsung macam-macam gunnah yang secara otomatis hukum-hukum nun sukun, mim sukun, lam semuanya terbahas. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari macam-macam gunnah di Al-Quran. Kalau antum sudah tahu macam-macam yang ada di sini, insya Allah nanti kita tahu ya gunnah yang ada di Al-Quran. Gunnah yang ada di Al-Quran. Nah, bisa antum lihat ya di halaman berapa di sini? Halaman bab pertama halaman 11 ya. Nah, gitu. Ini halaman 11. Kemudian bab kedua itu membahas tentang macam-macam idgham. Nah, gitu ya. Nah, di sini di dalam masalah hukum tajwid itu nanti biasanya hal yang paling inti juga diantaranya adalah idgham. Nah, nanti di sini kita akan belajar disertai dengan contoh-contohnya langsung. Nah, bisa antum lihat idgham ada idgham mislain, idgham mutajanisain, ya, idgham mutaqaribain, dan kita cantumkan semua contoh yang ada di Al-Qur'an. Semua yang ada di Al-Qur'an dicantumkan di sini. Jadi antum kalau misalkan tahu lafaz-lafaz ini, nah nanti tidak aneh lagi ketika baca Quran.
tidak asing lagi. Bahkan ketika antum nanti baca Al-Qur'an, antum bakal langsung biasa. Nah, contoh misalkan di sini lihat idrib ba bertemu ba. Ada berapa di Al-Qur'an yang ba bertemu ba? Nah, Anda sudah sudah cari di sini. Ada sekitar di Al-Qur'an itu cuma ada 5. Cuma ada 5. Ya. Kemudian ta bertemu ta, mulai dari Al-Baqarah ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7 7, ada 7 kata. Jadi sedikit sebenarnya bab idgham ini. Ya, seperti itu. Kemudian mutajanisain juga sama. Bisa antum lihat di halaman 26. Nah, ini contoh-contoh idgham mutajanisain yang kalau sudah bisa melafadzkannya di sini, ya nanti antum seolah-olah sudah baca Al-Qur'an. Ya, sudah terlewati gitu hal-hal yang demikian di Al-Qur'an. Taib ya. Kemudian halaman 28 bisa antum lihat idgham mutajanisain yang pertemuan zal dha'sa ya. Cuma ada 3 kata saja. Cuma ada 3 kata yalhas dzalika idzalamtum idzalamu. Nah, enggak ada lagi yang lain. Sedangkan kalau kita belajar secara teoritis itu nanti kadang bingung ya bab idgham ini. Padahal secara aplikasinya itu sedikit gitu. Aplikasinya sedikit dan tidak tidak serumit di teori gitu. Di teori ya. Tidak semua pertemuan 2 huruf yang makhrajnya sama itu bisa jadi idgham di Al-Qur'an. Ada huruf-huruf tertentu. Ya, seperti itu. Maka di sini sudah ana simpulkan, sudah dicari. Baik ya. Kemudian berikutnya bab 3. Ya, latihan macam-macam mad dalam Al-Qur'an. Nah, bisa dilihat ya, latihan macam-macam mad. Baik. Nah, ini kita akan mengenal nanti macam-macam mad secara rinci. Kalau di Riyadhah 1 itu kita tujuannya hanya menyetabilkan mad. Kalau di sini kita mengetahui teorinya secara detail, ya. Baik. Kemudian lanjut. Bab 4. Bab 4 membaca huruf ro. Nah, tebal tipis nanti disinggung lagi di ahkam itu nanti di bab ro. Juga nanti disinggung di bab gunnah ya. Ada tebal tipis juga sama. Baik. Nah, dari mulai bagaimana ro yang tipis secara detail, ro yang tebal, juga ro yang khilaf disertai dengan dalil-dalilnya. Nah, kayak dalil-dalilnya. Bab 5 latihan membaca pertemuan 2 huruf sukun dan hamzah wasol. Ya. Nah, antum barangkali ketika baca Al-Qur'an pernah keliru ya. Baca seperti misalkan tanwin menghadapi ada hamzah wasol dan kesananya sukun. Contoh khaironil wasiyah. Nah, gitu ya. Khaironil wasiyah. Nah, ini ana cantumkan semua yang ada di Al-Qur'an, ada di sini. Ya. Semua yang ada di Al-Qur'an dicantumkan di sini. Jadi antum kalau sudah terbiasa baca ini, nanti ketika baca Quran, nah terus asing deh. Karena di mushaf Timur Tengah itu kan nggak ada tandanya ya. Nah, ini lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaznya cuma segini. Nah, ya. Baik. Yang memang ini ana cari yang memungkinkan qori itu wasol gitu ya. Memungkinkan wasol. Kalau yang di akhir ayat tidak dicantumkan di sini. Nah, gitu ya. Karena kalau akhir ayat biasanya kan berhenti. Nah, dan pengalaman ketika ngoreksi kebanyakan kelirunya memang ketika wasol. Kemudian bab hamzah wasol. Hamzah wasol. Nah, nanti bagaimana cara baca hamzah wasol di dalam Al-Qur'an, a, i atau u gitu ya. Nanti kita akan bahas juga. Terakhir bab 6 itu latihan lafaz-lafaz yang dikhususkan untuk riwayat Hafiz an Asim dengan jalur Syatibiyah. Jadi lafaz-lafaz goribah lah disebutnya. Ya, seperti itu. Ada beberapa lafaz nanti yang harus kita bisa membacanya. Ya, ada sakta,
ada tashil, ada ibdal, ismam, naql dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu muqaddimah ya di dalam kita selanjutnya akan mempelajari Riyadhah jilid 2 ini. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita lanjut? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ke halaman 12 atau halaman 11 dulu. Mangga ada nih ya, baca kok antum. Bab iya ada babna. Ya. Latihan membaca macam-macam gunnah. Nah, bab pertama apa? Latihan macam-macam gunnah. Nah, kita harus tahu dulu ya apa itu gunnah. Al-gunnah. Gunnah itu secara definisi kata para ulama sautun yakhruju minal khayshum. Gitu ya. Yaitu suara sautun yakhruju minal khayshumi. Suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, suara yang keluar dari min itu dari ya, dari khayshum. Khayshum itu apa? Rongga hidung. Nah, rongga hidung ini sampai ke dalam. Ya, rongga hidung. Nah, itu gunnah. Kemudian definisinya ada di halaman 12. Ya, maka ada ini dibaca gerak. Berkata Abu Al-Hasan dalam Ad-Durar Al-Lawami tentang definisi gunnah. Baik. Bacana wal gunnatus sautul ladzi fil mimi wan nuni yakhruju minal khayshum. Ya, terjemahkan. Gunnah adalah suara yang berada pada huruf mim dan nun yang keluar dari rongga hidung. Nah, gitu ya. Itu yang lengkapnya ya. Kalau yang simpelnya ini, sautun yakhruju minal khayshum atau sautul ladzi fil mim wan nun yakhruju minal khayshum. Nah, itu definisi gunnah. Yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, dan di dalam membaca Al-Qur'an itu ada suara yang masuk ke hidung. Ya, dan itu nanti hurufnya ada 2. Hurufnya ada 2 apa saja? Mim sama nun. Ya, nun dan mim. Dalam kondisi apa nun dan mim ini digunakan? Semua kondisi. Semua kondisi termasuk kondisi ya yang halatul huruf yang tadi semuanya gunnah. Gitu ya. Jadi di semua kondisi nun dan mim ini tetap digunakan, ada gunahnya. Apa saja kondisi yang pertama? Contoh dalam kondisi harokat, gunnah masuk hidung. Kalau nggak ada hidung, nggak sempurna. Coba, nah gitu kan? Makanya itu pakai masuk hidung. Atau ni misalkan, atau ma sama. Ya, atau dalam kondisi sukun yang idhar. Ya, misalkan amwalin, contoh amwalin pasti masuk hidung. Nah, itu namanya gunnah. Nah, coba kita baca di catatan di bawah. Ya, ayat catatan. Ya. Gunnah terjadi pada semua kondisi huruf nun dan mim baik berharokat, sukun, tasydid dan tanwin. Jadi di berbagai keadaan, dalam keadaan harokat, sukun, tasydid, tanwin, keadaan huruf yang kita jelaskan di awal tadi di maharoh yang kedua itu terjadi masuk hidung. Pokoknya semua huruf nun dan mim. Ya. Baik. Baca di. Adapun membacanya ada 2 cara. Gitu. Yaitu gunnah yang dipanjangkan dan gunnah yang tidak dipanjangkan. Nah, adapun cara membaca gunnah ini, maka nanti gunnah terbagi 2. Ada gunnah asliyah namanya itu ya. Gunnah namanya gunnah asliyah.
ada gunnah far'iyah. Far'iyah. Sehingga mad sama, ada mad asli, ada mad far'i. Nah, apa itu gunnah asli? Gunnah yang tidak terjadi proses pemanjangan gunnahnya. Jadi ketika kita masuk hidung tidak dipanjangkan. Ya gunnah asliyah ini. Gunnahna teu dipanjangkeun gitu. Ya, contoh apa? Contoh misalkan dalam kondisi harokat. Coba ni nu kan teu dipanjangkeun. Nah, itu berarti gunnahnya gunnah asliyah dalam kondisi al harokat. Ya. Kondisi apa lagi? Sukun yang idhar. Ya, sukun tapi al-mudharah. Sukun yang idhar. Contoh misalkan sukun idhar an'amta. Ya, an'amta. An'am masuk hidung. Cuma tidak panjang, ya, seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi gunnah itu ada yang panjang, ada yang tidak, ya, seperti itu. Adapun gunnah yang kedua, gunnah far'iyah, ini adalah gunnah yang dipanjangkan. Gunnah yang dipanjangkan. Nah, dan panjangnya sama semua gunnah di Al-Qur'an. Badai idgham bi gunnah, iklab, ikhfa hakiki, kemudian apa lagi? Ikhfa syafawi, ya, mim bertemu mim. Semua gunnah di Al-Qur'an panjangnya sama. Beda dengan mad. Kalau mad panjangnya beda-beda. Makanya ada harokat di mad, ada 2, ada 4, ada 5, diukur. Mereka henteu campur gitu harokat. Kalau gunnah itu tidak ada panjangnya sama semuanya. Nah, makanya sebagian para ulama tidak memberikan kadar harokat kepada gunnah. Kenapa? Karena bunyi gunnah itu sama. Yang penting talaki aja sakit tuh bunyinya gitu. Ya. Ada juga yang memberikan kadar harokat dengan 2 harokat, tapi 2 harokatnya juga beda dengan harokat mad. Agak panjang sedikit gitu. Ya intinya mah kudu talaki we. Ya intinya mah harus talaki, ya. Kalau gunnah, karena gunnah ini tidak perlu pakai kadar harokat karena bunyinya sama semuanya. Panjangnya, temponya sama, semua gunnah. Temponya sama, semua gunnah, ya, di Al-Qur'an. Nah, yang akan kita bahas di bab pertama ini gunnah yang dipanjangkan. Ada berapa? Ada 8 kondisi gunnah di Al-Qur'an. Di Al-Quran ada berapa? 8, ya. Halaman 12. Kondisi pertama nun tasydid mim tasydid, itu dipanjangkan. Kondisi kedua 13, halaman 13, lat idgham bi gunnah, nun sukun tanwin bertemu dengan huruf yuminu atau yanmu juga boleh, ya. Itu idgham bi gunnah, atau pernah belajar di hukum nun sakinah. Kemudian gunnah yang ada pada hukum iklab, ya, yang keberapa? Ketiga. Keempat, ikhfa hakiki, gunnah yang berada pada ikhfa hakiki, ya. Kemudian keberapa sekarang? Kelima, mim, gunnah pada mim bertemu mim. Mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mislain shaghir, atau juga para ulama menyebutnya dengan idgham syafawi. Ada yang menyebutnya dengan idgham syafawi. Kemudian mim bertemu dengan ba, idgham ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba, gunnah ikhfa syafawi. Kemudian halaman 19, ba bertemu dengan mim, ba sukun bertemu dengan mim, cuma ada 1 kata di Al-Qur'an, ya. Kemudian terakhir alif lam bertemu nun. Alif lam bertemu dengan nun atau disebut dengan idgham syamsiyah bi gunnah. Ya, jadi idgham syamsiyah itu dibagi 2, ada yang gunnah, ada yang tidak. Alif lam bertemu dengan huruf-huruf idgham dengan alif lam syamsiyah, itu ada yang digunakan, ada yang tidak. Yang digunakan alif lam bertemu nun saja. Ya. Alif lam syamsiyah itu ada yang digunakan, ya. Baik, seperti itu. Jadi ada 8, ya. Maka
ketika kita melatih gunnah ini, ke-8 gunnah ini, sekaligus kita melatih hukum-hukum tajwid. Dari hukum nun sakinah, mim sakinah semuanya. Tapi kita metodenya, jalurnya yang lain gitu. Pakainya yang pokoknya mah bisa ngagunahkeun gitu. Nah, gitu ya. Sambil dihafalkan kaidahnya. Huruf-hurufnya seperti ini kita harus tahu. Ya, karena berkaitan dengan hukum tajwid itu kita harus belajar teori. Berbeda dengan maharoh yang kedua, halatul huruf. Berbeda dengan maharoh yang pertama ya. Kalau yang pertama cukup kita hafalkan, itu harus dihafalkan. Kemudian diikuti ke guru. Kalau maharoh yang kedua dari halatul huruf harus banyak mengikuti contoh guru. Nah, kalau masuk ke ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid, mau tidak mau kita harus tahu hukum-hukum tersebut ya. Kapan gunnah, ini hukumnya apa gitu. Ini madnya dibaca berapa harokat gitu. Kita harus tahu. Baik. Kita masuk ke halaman 12. Mangga lajengkeun baca. Ada ini. Pada gantosan mangga. Di judulnya tadribat. Ya. At-tadribatu ala nuni wal mimi al-musyaddadataini. Baik. Kalau membaca kitab mah pami di awal, aya kata di awal, tong asa-asa di domahkeun we. Nah, Tong asa-asa. Ya. Baik. Baca terjemahnya. latihan gunnah pada mim dan nun bertasydid. Nah, gitu ya. Latihan gunnah pada mim dan nun bertasydid. Nah, ini yang pertama kita akan latih dulu, nun dan mim tasydid. Dalilnya, mangga baca dalilnya. Berkata Imam Jazari. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari, wa adhiril gunnata min nuni wa min mimin idza ma syuddida. Terjemahkan. Jelaskanlah atau bacalah dengan jelas suara dengung pada huruf nun dan huruf mim apabila keduanya bertasydid. Nah, di sini wa adhiril gunnah ini, jelaskan gunnah ini, jelaskan ya, termasuk dipanjangkan. Jelaskan, panjangkan ya, karena termasuk gunnah yang harus kita panjangkan ya. Dan patokannya pada ini, nun dan mim bertasydid. Bahkan ini yang paling sempurna, gunnah paling sempurna ini dua ini, nun tasydid dan mim tasydid. Artinya apa? Sempurna masuk hidung. Ya, sempurna masuk hidung. Contoh misalkan coba. Nah, sempurna masuk hidung. Tidak ada suara dari mulut. Murni dari hidung. Kalau nun sama mim, coba huruf mim, Nah, berbeda dengan nanti kalau gunnah yang lain. Kadang nanti misalkan contoh ikhfa, dari sini ada, dari sini ada. Nah, gitu ya. Kalau nun dan mim tasydid sempurna dari hidung, ya, murni dari hidung. Makanya ini posisi awalnya nun sama mim tasydid, ya, seperti itu. Baik. Kita langsung latih ya, ana bacakan kemudian sama antum nanti ikuti ya. Fihinna, silakan. Fihinna. Ya. Tu'ridhanna. Nah, sakitunya tempona gunnah. Lanuharriqannahu. La'arjumannaka. Zimmah. Boleh ya di wakaf sebenarnya enggak apa-apa. Fani'imma. Wal qummala. Yang mana gunnahnya di sini? Mim tasydid ya. Tayammamu. Fa imma nadhhaban.
tetap digunakan panjang. Sama. Panjangnya berapa? Sama. Panjangnya sama. Gunnah itu semuanya panjangnya sama. Ya. Ustaz langkung sakedik nya teh naon lah langkung sakedik. Nah, seperti itu ya. Taib. Dan kekeliruan dalam gunnah ini tidak fatal ya. Tidak fatal. Ya, tidak sebagaimana ketika kita merubah maharoh yang kedua, kondisi huruf. Riyadhah 1. Riyadhah 1 mah keliru, salah makna. Nah, gitu ya. Kalau di dalam masalah ahkam keliru tidak sampai keliru makna. Ya, cuma ngarubah we contoh di Nabi. Ya, seperti itu. Nah, gitu. Nah, yang dicela itu biasanya yang terlalu panjang. Digaya-gaya terlalu panjang gitu ya. Yang itu yang dicela biasanya. Ya, kalau misalkan ya biasa-biasa, kemudian kita keliru biasa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, seperti itu. Wasammu summa, silakan. Wasammu summa al-jannata walamma ada dua guna seperti ini, kita harus bisa menyeimbangkan antara guna dengan guna yang lain ya, biar nanti enak didengar ya, belum seimbang ya nggak apa-apa, nanti dengan waktu kita juga akan bisa mengkondisikan, kita punya feeling ya, guna ini panjangnya segini ya, udah tahu ya. Mimma ataitumuhun, silakan. Mimma ataitumuhunna. Nah, gitu ya. Sekarang lanjut tinggal praktek mangga dari awal. Satu orang satu baris. Satu baris dulu. Nah, yang sudah dibaca dicontreng intinya ya, apa barisnya. Zimmatan. Ya. Fani'imma walakum mala tayammamu. Baik, muna panjang tayammamu. Baik, lanjut. فإما نذهبن Iya. وصموا ثم الجنة ولما مما آتيتموهن. Ya, taib. Jadi nun mim tasydid ini gunah paling mudah. Jadi langsung masuk hidung, nggak ada tebal tipis gitu. Ya, nggak ada masukkan hidung keluar suara, nggak ada suara dari mulut gitu, nggak ada. Paling mudah ya. Baik, lanjut. Fihinna tu'ridhanna Tebal. tu'ridhanna Iya. lanuharriqannahu Iya. la arjumannaka. Baik, lanjut. Zimmatan fani'imma wal qummala Baik. Tipis tayammamu. Baik, lanjut berikutnya. wasammu Wasom, hati-hati. Wasom tipis gunnah. Wasom ya. wasammu thumma al-jannata walamma Ya. mimma ataitumuhunna. Nah,
Terus lanjut. Fihinna tu'ridun Jelas. Tu'ridunna. Iya. lanuharriqannahu la arjumannaka. Iya. Lanjut. Zimmatan fali'imma Iya. wal kummala tayammamu. Nah, gitu. Fa'immanat Maknya panjang, Pak. Fa'immanat Ya. Fa'immanat habanna Iya, terus. wasommu summa Iya. al-jannata walamma Iya, terus. mimma ataitumuhunna. Baik, lanjut. fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu la'arjumannaka. Baik. Nah, itulah kita mempraktekkan guna baru satu ya, baru satu. Memang baca guna itu asa dipependeknya. Asa dipependek. Baik. Lanjutkan, lihat halaman 21. Nah, nanti dites ya. Dites mana gunahnya kira-kira. Gunah yang harus dipelajari tadi. Kotak pertama. Mana guna? Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Mana guna? Fa'imma Imma terus ban terus fa'inna terus ada lagi. minhum Nah, itu minhum gunahnya karena mim tasydid bukan? tasydid. Bukan, itu mim bertemu mim. dengan Bertemu, mim. ya. Nah, mim bertemu dengan mim ya, seperti itu. Bukan asli mim tasydid. Jadi tasydidnya karena ada proses idgham. Kemudian alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Mana guna? Innani. Nah, gitu. Kemudian ada lagi tidak? Tidak. Sunnatallahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Mana guna? Sunnata. Ada lagi? Sunnati. Baik. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Mana guna? Innama. Terus summud du'a. Iya, nggak ada lagi ya. Baik, nah seperti itu ya. Nanti kalau kurang contohnya cari lagi di Al-Quran karena banyak kalau gunnah. Ya, jadi kaidah ini jadi setiap nun mim bertasydid itu digunakan. Ya, dibaca gunnah. Dan masih nanti kita akan latih lagi gunnah-gunnah yang lain, yaitu gunnah di gombi gunnah, kemudian dan lain sebagainya nanti ya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mungkin untuk hari ini cukup sampai situ dulu mungkin karena juga suaranya kurang maksimal ya. Di sampai situ dulu insyaallah. Ada pertanyaan, soal silakan. Ada pertanyaan? Ketika maju itu harus suaranya dari mulut atau tidak boleh suara ini? Ya, jadi mim yang mad gitu ya, as-sama gitu ya. Gunahnya pada mimnya saja. Ma masuk itu. Kesananya tidak. As-sama kesananya tidak. Jadi gunahnya itu di mimnya aja. Ma. Karena bunyi mad itu bukan gunah. Ma. Nah itu mad. Sedangkan gunah dua rongga. Rongga hidung sama rongga mulut sama. Jadi antara gunah dan mad ini sebenarnya ada kesamaan ya. Ada kesamaan tapi bukan cara ada beberapa kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama di Al-Qur'an dipanjangkan. Bisa dipanjangkan mad. Cuma bedanya apa? Mad panjangnya beda-beda. Kalau gunah panjangnya sama.
sama-sama di rongga, cuma beda rongganya, rongga hidung sama rongga mulut gitu. Nah gitu. Jadi ketika nanti alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kalau gunah terus itu bunyinya gini, min. Nah, jadi mimnya masuk hidung, min kesannya. Ya, itu mah jangan terlalu dipikirkan, nanti ketika baca bisa kita kumaha. Pulang ya. Nah, gitu ya. Nanti mau baca we gitu ya. Nah, gitu. Cuma kalau antum tadi bertanya ya seperti itu. Jadi gunahnya itu di mimnya saja. Di mimnya saja. Nah, pas kayak baca mah sok we ku antum bagi-bagi suarana. Ya, insyaallah bisa insyaallah. Ustaz yang halaman 68 Ustaz. 68 banyak. Masya Allah. Jauh deh ya. Titiknya merah ini yang majreha gitu Ustaz. Gitu Ustaz. 58 68. 68 Yang pertama tuh. Enggak, tadi soalnya merah-merahnya apa gitu. Oh itu Latihan-latihan. enggak semuanya tandanya merah Pak. Bukan tebal, ini lebih tebal. Majreha. Yang Oh, tanya iya. apa gitu maksudnya. 68. Baris ketiga. Oh iya majreha itu. Majreha. Ro-nya ada titiknya re, dibaca re. Oh yang 11. Re. Nah, itu sana. Iya betul. Ya. Majreha. Ya. Nah, makanya ada titik tebal. Ini kalau yang atasnya kan surat Yusuf itu kan. Yang mana? Oh itu. Oh, tak man. Nya. Eta rada ageng titikna, Pak. Ageng sakedik. Ya ini juga ada. Ya, itu naunu di lata manuna. Itu ini apa? Bacanya dengan ismam. Ismam itu lata man, kayak insyaallah dipelajari di bab terakhir. Bab terakhir. Nah, antum kan baca dari Al-Baqarah kan tacan menakan kadinya nya. Lamikene duka iraha tak menakan ka tak manuna teh. Nah, makanya di sini nanti kita akan lalui dulu. Ya, seperti itu. Baik. Ada lagi soal silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, cukup. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.